Ultraman 3 tapi chibi. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita kembali ke lini Ultraman terlebih dahulu ya, sebelum nanti di episode yang seterusnya kita akan kembali ke lini Shinko Choseho Bootleg Kamen Rider. Kali ini kita kembali ke lini Ultraman terlebih dahulu dan ada yang unik untuk episode kali ini. Jadi di depan kalian ini ada sebuah lini yang baru di channel ini ya, baru gua punya dan baru akan gua unboxing dan review juga ya. Jadi perkenalkan, ini adalah Innovation Point Action Q Ultraman 3 Suit ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di boxnya ini semuanya bertuliskan Mandarin ya, dan di sini bisa kalian lihat untuk brandnya. Ini brandnya namanya Innovation Point. Coba kita zoom in dikit. Oke, kelihatan Innovation Point ya. Dan ya, ini adalah lini dari yang namanya Action Q ya. Ini nggak terlalu kelihatan, tapi di sini ada tulisannya IQ, itu adalah Action Q. Ya, dan di sini ada stiker hologramnya juga ya. Dan ya, selebihnya seperti itu. Bisa kalian lihat juga di sini ini ada logo SCLA ya. Dimana SCLA itu adalah Shanghai apalah gitu. Pokoknya dia sejenis company atau perusahaan licensing ya. Dia mengurus lisensi-lisensi yang dari luar China ya, misalnya dari Jepang, salah satunya ini adalah dari Suburaya ya. Jadi mereka yang akan mengurus lisensinya. Jadi barang ini adalah barang berlisensi, barang original ya. Namun memang hanya dirilis untuk di pasaran China saja ya. Jadi sebenarnya untuk barang ini hanya dijual di market China, tetapi di sini gue berhasil mendapatkannya ya. Jadi ada seller dari Malaysia yang memasukkannya, meskipun memang tidak banyak tetapi ada. Dan ya, ini akhirnya berhasil gue dapatkan di harga 100 ringgit Malaysia ya. Jadi ini gue beli lelang pada waktu itu. Dan ya, gue menang di harga 100 ringgit Malaysia. Jadi ya, ini kondisinya BIB atau second hand atau terpakai ya. Jadi sudah barang second. Tapi di sini bisa kalian lihat untuk boxnya masih dalam keadaan yang mulus. Dan ya, tampak belakangnya seperti ini. Bisa kalian lihat pose-pose keren dari si Ultraman 3 Suit Chibi ini ya. Jadi kita akan dapat pedang lasernya seperti ini. Lalu kemudian ada dapat Seperion Kosennya juga. Dan ya, ini dilengkapi dengan LED. Jadi bisa menyala ya untuk si figurnya ini. Lalu coba kita zoom. Ini kalau kita zoom di sini bisa kalian lihat ini ada stiker Suburaya Approval Sticker ya. Nih. Jadi untuk figur ini sekali lagi ini adalah figur berlisensi dan di-approve oleh pihak Suburayanya ya. Jadi ini adalah barang original ya. Barang original tetapi hanya dipasarkan di region China saja ya, melalui SCLA ya sebagai badan licensingnya. Dan ya, nggak perlu berlama-lama, kita bahas langsung saja. Kita buka kotaknya dan kita keluarkan blisternya ya. Jadi ya, bisa kalian lihat di sini ini penampakan dari dalam blisternya. Jadi di sini ini ada dapat satu figurnya, lalu mendapatkan pedang lasernya, lalu kemudian dapat part untuk Seperion Kosennya, lalu kemudian ada optional hand juga di sini ya. Oke, dan di belakang sini ini ada dapat stand ya. Jadi bisa kalian lihat ini logonya, logo Triple SP ya, seperti yang ada di serial Netflix Ultraman ya, yang menggunakan suit itu si Shin Hayata
dan kawan-kawan yang Ultraman Suit. Jadi standnya seperti ini ya guys. Ini coba kita buka, lalu coba kita pasangkan ya. Jadi kurang lebih standnya seperti ini, cukup bagus ya untuk standnya. Oke, lalu kemudian langsung saja kita masuk ke menu utamanya. Kita buka dari blisternya dan kita keluarkan figurnya. Oke, jadi inilah dia Innovation Point Action Q Ultraman 3 Suit ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini untuk penampakan detailnya menurut gue ini cukup bagus ya guys. Jadi ya, bisa kalian lihat detailnya sangat bagus, warnanya ya sangat bagus juga. Dan meskipun BIB atau second hand, tetapi barang yang gue dapatkan ini masih dalam keadaan yang sangat bagus. Ini penampakan belakangnya seperti ini ya, sangat-sangat detail ya guys, seperti yang bisa kalian lihat. Oke, sangat-sangat bagus. Dan ya, seperti yang gue sebutkan tadi, figur ini berlampu ya. Jadi ada LED-nya, jadi ada baterainya. Itu kalau aku nggak salah ini di bagian belakangnya ini ditekan. Nah, seperti itu guys. Dan dia menyala guys. Lihat, matanya menyala, color timernya juga menyala ya guys. Keren banget nih figur ya. Jadi ya, langsung saja coba kita cek artikulasinya, karena figur ini juga tentunya berartikulasi ya guys. Nih kita mundur sedikit. Oke. Jadi untuk artikulasi kepala ya, melihat ke atas sejauh ini, menunduk ke bawah sejauh ini, bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan, bisa berputar 360 derajat, tidak ada masalah. Bisa miring kiri, bisa miring kanan ya. Jadi untuk artikulasi kepalanya bagus banget ya. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi di lengannya? Untuk lengannya ini coba kita angkat ke samping, cuman bisa sejauh ini ya guys, nggak bisa lebih tinggi lagi. Jadi kayak agak sedikit kehalang sama shoulder padnya ini, tapi segini pun juga sudah lumayan ya. Lalu kemudian di lengannya ini ada ball joint ya guys, ball joint. Jadi ya, dia copot, kita pasangkan kembali ya. Jadi cuman bisa kurang lebih 90 derajat seperti ini ya guys ya. Lalu kemudian di pergelangan tangan juga bisa berputar. Oh, ini tangannya juga bisa berputar ya guys. Jadi selain bisa menekuk, juga bisa berputar seperti ini. Good, good. Oke. Lalu kemudian tadi pergelangan tangan ya, bisa berputar. Oke, bagus. Lalu kemudian bisa mengangkat ke atas sejauh ini, ke belakang sejauh ini. Oke. Jadi kurang lebih 90 derajat ke depan dan ke belakangnya ya guys. Jadi di sini ini karena shoulder padnya ini agak menghalangi, jadi nggak bisa lebih tinggi lagi. Tapi ya, sudah cukup lumayan sih kalau menurut gua, karena figur ini adalah figur chibi ya, figur yang kecil. Jadi at least kalau bisa ada artikulasinya segitu sudah cukup lumayan. Lalu kemudian artikulasi di bagian dada dan perutnya, oke, membusung ke belakang sejauh ini, membungkuk ke depan, cukup lumayan ya guys, lumayan bagus. Oke, lalu bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan, bisa miring kiri, bisa miring kanan seperti itu, bisa berputar seperti ini juga, tidak ada masalah. Oke, nice. Lalu kemudian artikulasi kaki. Untuk artikulasi kaki menendang ke depan sejauh ini kurang lebih 90 derajat juga ya guys. Meskipun ini memang agak nggak lurus-lurus banget. Lalu kemudian bagaimana dengan menendang ke belakang? Menendang ke belakangnya juga kurang lebih 90 derajat, meskipun juga lagi-lagi miring, nggak lurus. Dan ya, di sini juga ada join, jadi bisa ditekuk ya guys untuk kakinya seperti itu, bisa menekuk. Lalu kemudian di pergelangan kaki juga ada join, bisa berputar kiri kanan, bisa
menukik juga, bisa naik turun seperti itu. Jadi ya, untuk artikulasi kaki juga bagus ya. Jadi langsung saja kita berpose seperti ini saja sudah keren ya guys. Jadi sekali lagi, ini dalam keadaan lampu off dan ini lampu on ya. Jadi ya, mari coba kita cek bagian kepalanya ini gimana ya. Nggak ada manualnya sih ini ya guys. Jadi harusnya sih ini ada bisa dibuka ya. Jadi untuk memasukkan baterai yang baru ya di bagian kepalanya. Jadi ini waktu gue beli udah di include baterai sama si penjualnya. Jadi langsung bisa menyala seperti ini ya guys. Keren banget. Oke, lalu kemudian kita cek aksesorisnya. Yang pertama di sini ini ada pedang lasernya seperti ini ya. Ini coba aja langsung kita pasangkan. Jadi pertama-tama ini harusnya dicopot terlebih dahulu ya untuk lengannya ini, dan kemudian lengannya yang ini juga dicopot, lalu kita ganti masukkan lengannya yang ini. Oke, lalu kembali kita masukkan pergelangan tangannya. Oke, agak kencang ya guys. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini belum masuk. Oke, bentar. Agak seret ya guys. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini penampakannya ya, menggunakan aksesoris beam swordnya ya, seperti ini ya, pedang lasernya keren ya. Tapi di sini ini joinnya keputar. Oke, kita kembalikan ya. Jadi harusnya bisa menekuk seperti ini ya guys. Oke, keren banget ya. Keren banget si Innovation Point Action Q Ultraman 3 suitnya ini menggunakan pedangnya. Oke, lalu kemudian yang berikutnya ini tangannya ada juga yang menembakkan Zeperionnya. Coba kita pakein sekalian. Jadi oke, ini agak susah dikit. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian ada optional hand, tangan yang membuka. Jadi seperti ini guys, tangannya ya, yang membuka. Kita masukkan pergelangan tangannya. Kita ganti juga yang tangan kirinya terlebih dahulu. Ini agak susah dikeluarin dari blisternya. Oke, jadi udah dikeluarin. Yap, kita pasangkan, kita posekan, dan iya, kita pasangkan kembali tangannya yang ini. Lagi-lagi agak susah masuk dikit ya guys. Jadi iya, kurang lebih kayak gini lah guys. Dia menembakkan Zepperion Kousen ya. Hups, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi memang artikulasinya nggak bagus-bagus banget ya. Cukup terbatas, apalagi ketika akan melakukan pose Kousennya seperti ini. Ya, agak kurang mantap.
Tapi ya overall menurut gue ini adalah figur yang cukup menghibur ya, cukup berbeda daripada figur-figur yang lain. Apalagi gue cukup senang sama Ultraman 3, jadi ya bisa mendapatkan Ultraman 3 suit yang berbentuk chibi ini, seperti ini ya, yang lucu, comel seperti ini. Ini kalau menurut gue ini adalah figur yang cukup worth. Apalagi harganya tadi juga tidak terlalu mahal ya, cuman 100 ringgit Malaysia, tapi itu pun karena gue dapatnya dalam keadaan BIB atau second hand ya. Kalau untuk kondisi barunya ini kayaknya agak sedikit lebih mahal, mungkin sekitar 170-180 ringgit Malaysia ya, jadi kurang lebih sekitar 600.000 rupiah kalau dirupiahkan. Tapi kalau menurut gua dengan harga segitu bisa mendapatkan figur yang detail dan sekeren ini ya, meskipun artikulasinya sedikit terbatas, tapi menurut gue ini masih figur yang layak untuk dimiliki sih ya. Dan ya kurang lebih segitu aja untuk figur dan kelengkapannya ya dari Innovation Point Action Q Ultraman 3 Suit versi Chibi. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gua figur ini sangat worth untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang ada di Malaysia. Kalian masih bisa mendapatkan figur ini dari seller-seller tertentu. Tetapi untuk di Indonesia sendiri kayaknya sejauh yang gua lihat belum ada seller yang masukin barang ini ya. Jadi mungkin untuk kalian kawan-kawan yang ada di Indonesia bisa bersabar saja terlebih dahulu menunggu sampai kira-kira nanti ada seller yang akan memasukkan figur ini ke Indonesia. Dan ya untuk figur ini kalau gua nggak salah sejauh ini yang ada rilis itu adalah Ultraman 3 Suit, lalu kemudian Evil 3 Suit, dan juga Ultraman Zero Suit ya. Jadi ya sejauh ini ada 3 varian, dan ya gua coba satu saja dulu, yaitu si Ultraman 3 Suit-nya ini. Dan ya gua rasa segini aja dulu untuk video kali ini. Seperti biasa kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa klik like di video ini dan juga share ke teman-teman kalian kalau merasa videonya ini bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!